Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Kita berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi masa, kata Allah, sesungguhnya manusia pasti merugi kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh, nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surah Al-'Ashr surat 103 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin muslimat jamaah subuh rahimakumullah, kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini Allah masih memberikan izin kepada kita untuk berwudu Dia. Diawali dengan sahur yang penuh berkah, dilanjutkan dengan subuh berjamaah dalam kondisi menahan lapar dan dahaga, melaksanakan sebuah kewajiban dan ketaatan kepada Allah. Demikian banyak rangkaian ibadah yang dilakukan. Doa dan harapan kita ibu bapak, semoga ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah dan dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, seperti biasa menjelang kita kembali ke tempat masing-masing, kita isi dengan tausiah singkat. Bahasan kita untuk pagi ini dasarnya dalam Al-Quran surah Al-'Ashr. Dalam teorinya ibu bapak, memang untuk menuntut ilmu itu yang paling bagus ini memang waktu pagi ya, dalam teori. Tapi dalam praktiknya ketika kita dalam keadaan berpuasa, bahwa saya makan bari kenyang pada nangi bapak luhur, makanya ibu bapak istilah yang lazim kalau ceramah subuh itu kultum, kuliah 7 menit, itu kan menandakan memang dampaknya tidak bisa lama-lama. Karena teorinya memang pagi ini yang paling bagus menerima ilmu. Buktinya bahwa kalau mulai Ustaz berceramah atau protokol yang lain, itu kan ratu-ratu jamaah langsung mencari tampil posisi yang paling nyaman. Majelis jadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu jamaah langsung berputar.
yang tunggal itu jadi sasaran. Ada nama wujud, ada pasanda, ada mengaku-ngaku, ada bukan. Mudah-mudahan nampak wujud sandang. Tapi yang jadi pasang niat. Kalau niat untuk berdiam di rumah Allah namanya i'tikaf. Jadi apalagi berada dalam masjidmu itu kan luar biasa. Sang niat, mudah-mudahan itu bagian dari i'tikaf, salah satu ibadah yang diutamakan pada bulan Ramadan. Ibu bapak, surah Al-Asr itu termasuk pada kelompok ayat-ayat yang pendek. Dan barangkali tidak satu pun di antara kita yang tidak hafal. Anak TK, cucu anak-anak, cucu awal bapak itu dah hafal. Sambil main-main je. Wal asr innal insana fi khusr illa alladziina. Walaupun bacaannya kadang-kadang belum pas, tapi nyapa. Bagi kita yang dewasa mungkin hafal itu biasanya. Karena ini termasuk ayat yang favorit ketika kita sholat. Kalau tak aja waktulah mepet awak ingin sholat, maka ayat ini salah satu pilihan yang favorit. Al-Asr satu, Al-Kautsar satu, Inna a'tayna, Qul yang tiga, Qul Allah, Qul a'udzu birabbil Qul a'udzu birabbin nas. Itu makanya diapa ya? Karena ini menjadi langganan tetap kalau biasa salat munfarid atau salat pribadi. Walaupun ayat itu pendek ibu bapak, tapi pesan Allah dalam ayat itu demikian luas maknanya. Karena di situ Allah memakai sumpah wal asr, demi masa. Huruf waw itu disebut sebagai huruf qasam, demi masa atau demi waktu. Apa bedanya sumpah Allah dengan sumpah manusia? Apa beda sumpah Allah dengan sumpah manusia itu? Kalau Allah bersumpah, dia memakai ciptaannya. Waktu masa itu kan ciptaan Allah. Dalam ayat yang lain, wadduha, demi matahari seperdalam naik, wal fajr, demi waktu fajar, wasyamsi wa duhaha. Itu adalah kalimat-kalimat yang dipakaikan oleh Allah dalam bersumpah memakai ciptaannya. Tapi kalau manusia bersumpah, dia memakai nama Allah. Makanya ibu bapak, ketika orang disuruh bersumpah, wallahi billahi tallahi, demi Allah saya bersumpah. Kalau sumpah itu dibaca ibu bapak merinding wajib. Walaupun terkadang dalam kekinian ibu bapak sumpah itu aja kali orang pemainnya. Padahal melanggar sumpah itu ada kafaratnya dalam Islam. Orang yang melanggar sumpah ada sanksi kafarat sumpah namanya. Makanya kalau orang biasa melanggar sumpah ibu bapak, orang tua kita dulu mengumpamakan seperti batang kayu yang hidup di tanah padang. Katih tidak berujud ke bawah, tidak boleh di tengah-tengah diberi kumbang. Hidup bak karakuk tubuh dari batu, hidup sadar mati dan takwa. Ibu jadi karakuk itu yang pada silien pak. Tubuhnya di batu. Ibu mana yang nama pak subur mati mana tak ya. Jadi hidup sadar mati dan takwa. Itu dirasakan karena melanggar sumpah kepada Allah. Saya beberapa kali menjadi rohaniawan timur Pak, dalam acara pelantikan pejabat itu. Jadi pengalaman pertama jadi rohaniawan itu dalam acara pelantikan itu, kamu pakai Al-Quran Pak. Kebesarannya apa? Dari sudah tua Al-Quran. Jadi ketika sumpah pelantikan itu orang bacakan kalimat sumpah itu,
Al-Quran itu kan diletakkan kepala. Jadi pengalaman aku boleh ada samping. Lalu kata panitia, tak ada samping, tak ada pak. Jujur aja kepada bapak tu aja. Ya pak. Oke. Awak tak tinggi pak, yang diganti tinggi. Masuk yang muda kok ketik. Tapi kadang dengan aku nyebek gara-gara Al-Quran. Tapi setelah itu yang menjadi catatan bagi saya adalah bukan karena kapilah dan kamu baca itu tidak, tapi barangkali karena beratnya tanggung jawab yang dipikulkan kepada seorang hamba Allah, lalu dia memakai kalimat sumpah untuk memenuhi janjinya. Itu yang paling baik sebetulnya, karena di situ diucapkan kalimat demi Allah. Kalau Allah bersumpah dengan ciptaannya, kalau manusia bersumpah dengan nama Allah. Di sini Allah memakai kalimat sumpah dengan satu ciptaannya yang disebut dengan waktu atau masa. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Di situ kan disebutkan manusia pasti pergi. Di mana letak kerugian itu Ibu Bapak? Andaikan kita jujur Bapak untuk menghitung diri kita masing-masing, dan kita lihat memang manusia ini merugi kalau hanya berdasarkan hitungan waktu. Dan kalaulah bukan karena kasih sayang Allah yang demikian luas dan ampunannya yang demikian luar biasa, lalu kita bandingkan prestasi ibadah-ibadah yang kita lakukan hari ini dengan para syuhada, para sholihin, orang-orang terdahulu, masih jauh panggang daripada babi. Orang syuhada mati di medan perang, bersimbah darah, dimasukkan ke dalam kubur dengan pakaian yang seperti itu dan bersalah. Karena syahid dunia, syahid akhirat. Beda dengan apa kalau meninggal. Kalau meninggal dikafani 3 lapis sunat kita laki-laki, ini 5 lapis sunat bagi ibu. Tapi yang wajib hanya 1. Kain kapan yang tidak berjahit, yang harganya tidak mahal. Itu. Tapi kalau mereka syuhada, orang-orang soleh yang luar biasa kinerjanya, partisipasinya dan pengorbanannya kepada ajaran agama Allah dalam bentuk menunjukkan hamba yang taat. Sementara kita prestasi ibadah kita hanya jalan tempat Pak, itu kayak itu sih, dan grafiknya tidak nampak dalam bentuk peningkatan kecuali Ramadan. Coba ini Bapak berdasarkan hitungan waktu, 1 hari 1 malam itu kan 24 jam. 24 jam itu Ibu Bapak, kalau kita jujur, berapa persen waktu itu yang terpakai untuk beribadah kepada Allah? Yang pokok kan 5 kalau salat 5 waktu. Dari 5 waktu itu Ibu Bapak, lain cek salat di Ibu habis waktu 30 menit. Dah sepakat macam itu. Coba nanti lihat Bapak, sabaya rakaat waktu salat tarawih dengan witir itu, capek-capek imam membaca ayat itu habis waktu setengah jam. Cara saya yang ceramah jam 8:30, itu jam 9:05 menit, jam 9:10 menit itu baru siap salat. 11 rakaat durasi waktunya lebih kurang setengah jam lebih. Kalau kita sholat sendiri andaikan 30 menit terpakai waktu, itu menandakan sholat kita sudah cukup lama dan sangat berkualitas. Ayat yang dibaca tidak lagi ayat Al-Asri tadi, tidak lagi Inna A'tayna, tidak lagi kelompok ayat-ayat pendek, tapi rakaat pertama setengah juz surah Al-Baqarah, rakaat 2 model 20. Itu menandakan waktunya cukup lama. Siap salam ke kiri dan ke kanan dan ke kiri, zikir, doa, lihat doa yang minta apa dia baca. Habislah waktu 30 menit. 30 menit itu dikali 5 berapa? 150 menit. 150 menit itu berapa jam?
1 jam 60 menit, 2 jam 120 menit. Berarti kan hanya 2 jam lebih 30 menit untuk ibadah dalam keseharian yang pokok. Andaikan itu dipenggal lagi separuh, 15 menit, 15 menit kali 5 berapa menit? 75 menit. 75 menit ibu bapak hanya lebih dari 1 jam. 1 jam 15 menit. Dipenggalnya separuh lagi bapak dan ibu, sekitar 7,5 menit, 8 menit. 8 kali 5 40 menit, tidak sampai sejam. Dipenggalnya sekitar lagi 3,5 menit atau 3 menit. 3 menit kali 15 menit. 15 menit untuk yang pokok pak. Apalagi kalau diperpendek daripada itu ada sholat yang kilat khusus, capek. Tidak lama ya selesai. 15 menit waktu durasi yang pokok untuk beribadah kepada Allah Pak, dari 24 jam itu. Lalu dibandingkan dengan kegiatan yang lain ibu bapak, seperti kita tidur. Pak tanya kepada orang kesehatan, bara sehat kok, walau kok yang sehat Pak? Kalau ibu ingin lalu sehat, itu harus terpenuhi sekitar 8 jam lebih kurang. 8 jam ibu siap sholat tarawih jam 9, buka mukena, langsung lalu bangun nanti jam menjelang kita sahur atau sahur 8 jam. Itu yang pokok. Tapi kadang-kadang tambuhnya lebih kadang pada nasi jodongnya pak. Barat orang makan pak, kok tambuhan, kok nasinya, penambuhan kadang pada nasi jodongnya. Kadang-kadang beliau tambuhannya pak. Ya ketika Ustaz ceramah, terlayang sebelum ini siap salat subuh, dibuka Al-Quran di rumah, itu capek mata mengantuk. Jadi sebetulnya resep untuk mata mengantuk itu apalagi pun terlalu susah. Baik kalau saji dengan ceramah, masih muqaddimah baru Ustaz kau langsung pak kata kepu itu, langsung ibu kau anakku redup mata itu. Kalau tidak di rumah buka Al-Quran dengan buka HP. Kalau buka HP bisa 3 jam 4 jam. Dan merancang mantu kok pak mantu mesti nyala. Tapi coba buka Al-Quran, 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar. Yang hampir lembar itu Al-Quran, waktu Al-Quran ibu sandar di kursi. Karena memang tantangan itu besar dan pahalanya besar. Di situ makanya godaannya itu untuk melakukan kebaikan itu juga sangat banyak gangguan dan rintangan. Nah itu menandakan ibu bapak, kalau prestasi ibadah seperti itu, tidur saja sangat dominan dalam hidup dan kehidupan kita, diukur dengan jumlah waktu yang disiapkan oleh Allah 24 jam itu sehari semalam. Makanya ibu bapak, untuk mengisi kegiatan-kegiatan harian itu, supaya hidup ini lebih bermakna dan setiap langkah perbuatan itu dia bernilai ibadah. Apa kata Nabi? Innamal a'malu binniyat. Dasarilah setiap perbuatan itu dengan niat. Jaga tadi jam 4 kurang, niat untuk mempersiapkan santap sahur kepada keluarga, puasa suami, puasa anak, puasa cucu, puasa menantu dan segala macam. Coba bapak bayangkan, dengan usaha ibu seperti itu bisa orang melaksanakan ibadah sebaik mungkin dengan bersahur itu. Bapak berangkat dari pagi sampai sore mencari nafkah untuk anak istri, pasangan niat sehingga berangkat itu jadi ibadah. Suatu kali zaman Nabi ada sahabat yang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, si pulang dia tidak ikut jihad dengan kita, padahal mungkin berdago, padahal gadang, nyemudo. Kalau dia ikut jihad dengan kita itu bertambah kekuatan kita. Lalu dipanggil Nabi, sini kan, bulan, kenapa engkau tidak ikut jihad dengan kami? Lalu dia jawab, ya Rasulullah, saya pagi itu berangkat untuk mengusahakan nafkah anak ini yang bawa. Makanya tidak sempat untuk melakukan jihad. Ternyata ibu bapak dalam riwayat itu disebutkan berangkatnya seorang laki-laki untuk menafkahi anak keluarganya itu pahalanya sama dengan niat. Begitu apresiasi agama kita menghargai itu. Tapi dasarnya
tentu diniatkan hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, dalam sebuah riwayat kita baca di zaman Nabi itu Ibu Bapak, mungkin Ibu Bapak juga sudah baca riwayat ini dan sangat populer sebagai motivasi bagi kita. Ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sya'ban. Dia biasa ikut berjamaah dengan Nabi, dan kebiasaannya Ibu Bapak kalau dia masuk ke masjid itu duduknya di pojok sudut. Tujuannya Ibu Bapak supaya orang tidak terganggu dengan ibadah dia dan dia tidak mengganggu ibadah orang lain. Jadi suatu kali ketika sholat subuh itu juga dilaksanakan, tidak nampak sahabat ini. Aina Sya'ban, Mas Sya'ban, kenapa dia tidak kelihatan dan tidak ikut berjamaah dengan kita? Lalu sahabat yang lain mengatakan tidak tahu ya Rasulullah mana dia. Sehingga waktu sholat itu dimundurkan sesaat sambil menunggu sahabat ketiga. Setelah ditunggu dia tidak datang. Akhirnya sholat subuh dilanjutkan. Itu barangkali hikmah dibalik kami laki-laki yang imam kedua Pak menoleh ke belakang itu sebetulnya untuk mengabsen di samping menyuruh jamaah itu luruskan saf dan rapatkan. Tidak sekedar saf lurus rapat, tidak hanya sekedar itu, tapi mengabsen jamaah makmumnya itu siapa? Jangan-jangan makmumnya adalah orang tua kita. Dia hafal 30 juz, banggaan hafal 30 juznya Pak. Ini panjang bacaannya. Hari subuh atau ngantuk dingin menggigil ya Pak. Ke belakang gara-gara ayatnya terlalu panjang. Jadi itu rahasianya. Termasuk ketika siap sholat itu juga seperti itu, melihat siapa jamaah yang tidak hadir, mungkin sakit kena ada halangan. Ketika sholat subuh dilangsungkan dan sholat subuh telah selesai, Nabi menoleh ke belakang juga tidak kelihatan. Mana dia? Kenapa tidak datang? Lalu Nabi bertanya, saya yang tahu di mana rumahnya. Salah seorang mengatakan, ya Rasulullah, rumahnya di situ ya Rasulullah, agak jauh. Lalu Nabi dengan mengajak para sahabat yang lain berangkat, ingin melihat. Berangkatlah Nabi dengan rombongan itu. Dalam riwayat itu dijelaskan bahwa waktu durasi yang terpakai itu cukup lama sampai menjelang masuknya waktu duha, waktu subuh. Tapi waktu subuh bukan masuk subuh Pak, subuh itu kan duha. Lalu tiba di rumahnya, masuk ke dalam rumah, Nabi ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluarlah salah seorang perempuan menyauti salam Nabi. Lalu Nabi bertanya, siapakah engkau dan di mana sahabat kami Sya'ban? Lalu perempuan itu pun menjawab, ya Rasulullah, saya ini adalah istri Sya'ban. Dan kemana dia? Ya Rasulullah, sungguhnya beberapa saat yang lalu ya Rasul, dia telah berpulang ke rahmatullah, dipanggil oleh Allah. Tapi anehnya ya Rasulullah, ketika menjelang roh akan berpisah dengan badan, dia berada dalam keadaan sakaratul maut itu. Dia berteriak, dia mengungkit. Lalu teriakan itu satu pun di antara kami tidak ada yang paham apa yang dia sampaikan. Lalu dengan ucapan istri itu Nabi pun menjawab dengan mengutip salah satu firman Allah dalam surah Qaf ayat 22 dan ayat 23. Silakan Ibu baca nanti. Ternyata kalau kita lihat dalam penjelasan ayat itu apa kata Allah? Bahwa sesungguhnya orang-orang yang berada dalam kondisi seperti itu dipertajam penglihatannya, dibuka tabir sehingga dinampakkanlah oleh Allah seluruh amal perbuatannya beserta balasan dari perilaku dia selama hidup di dunia. Kalau baik, baik balasannya. Kalau buruk balasannya. Itu yang diperlihatkan oleh Allah ketika nanti kita berada dalam keadaan sakaratul maut. Nah, ternyata Ibu Bapak itu juga yang diperlihatkan oleh Allah kepada sahabat Nabi. Dan apa yang diperlihatkan? Yang pertama itu ketika dia berteriak itu adalah kenapa tidak lebih jauh. Yang kedua, kenapa tidak yang baru. Lalu yang ketiga, kenapa tidak semua. Ternyata Ibu Bapak, yang pertama ketika dia berteriak kenapa tidak lebih jauh. Jarak tempuh antara rumah dengan tempat Nabi beribadah itu cukup jauh. Dan inilah yang dia lakukan setiap hari ikut bersama Nabi.
Dan ketika detik-detik ruh akan berpisah itu diperlihatkan oleh Allah, ini balasanmu wahai Sya'ban terhadap ibadah yang pernah engkau lakukan dengan menempuh jarak yang demikian jauh. Ini balasannya, ini pahala. Sehingga dia katakan kenapa tidak lebih jauh? Kalau dia katakan kenapa tidak lebih jauh, tentu pemahamannya andaikan lebih jauh jaraknya ketimbang ini, tentu pahalanya makin besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, ketika dia katakan kenapa tidak yang baru? Satu kali ketika akan berangkat ke rumah Allah itu, di Arab itu kan musimnya ya dua, Pak. Kalau tidak terlalu panas, terlalu dingin. Jadi ketika suatu kali musim dingin itu dipakai baju yang rancak di dalam, dilapisi dengan baju jaket dingin. Kalau istilah Pak yang agak kuman, agak buruan. Lalu di perjalanan bertemu dengan salah seorang yang kritis kedinginan. Dibuka baju jaket itu, jaket kenyong, sehingga terselamatkanlah nyawanya. Dan ini juga yang diperlihatkan oleh Allah. Kenapa tidak yang baru? Rupanya ketika dia berikan itu diperlihatkan oleh Allah, ini gambaran pahala yang kau dapatkan besar luar biasa. Andaikan yang baru yang diserahkan, bukan yang di luar, yang kumal, yang mulai usang, tentu pahalanya makin lebih besar. Dan yang ketiga itu ketika dia berkata kenapa tidak semua? Ketika suatu kali akan makan, roti dimasukkan ke dalam susu, lalu datanglah pengemis meminta-minta yang kelaparan. Dipotong dua roti itu ibu bapak, separuh untuknya, separuh untuk meminta-minta ini. Dan itu juga lah yang diperlihatkan oleh Allah betapa besar pahala kebaikan yang dia lakukan. Andaikan roti itu diberikan semuanya, tentu pahalanya jauh lebih besar ketimbang apa yang saya lakukan. Lalu ibu bapak yang menarik kalau menurut saya dalam peristiwa itu adalah apa? Ada penyesalan salah seorang sahabat Nabi, bukan menyesal karena dia ahli maksiat, bukan menyesal karena dia adalah seorang pendosa. Menyesal bukan karena dia adalah orang yang senantiasa mengerjakan perbuatan yang tidak diridai oleh Allah. Kalau menyesal dia sebagai seorang pendosa, jelas Allah mengatakan, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Surat Sajadah yang biasa dibawakan ketika Jumat. Lihatlah nanti betapa mengerikannya orang-orang tertunduk di hadapan Allah. Lalu mereka berkata, ya Allah, Rabbana absarna, kami lihat, wasami'na, kami dengar, maka kembalikanlah kami ke atas dunia, sungguh kami akan melakukan amal soleh dan kami yakin akan hal itu. Karena memang menyesal banyak dosa dan banyak yang tidak diridai Allah ketika itu. Tapi ini menyesal bukan karena banyak dosa, tapi menyesal kenapa tidak bisa memaksimalkan ibadah, mengoptimalkan ibadah ketika Allah berikan kesempatan itu. Makanya ibu bapak, sering orang menyebut nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat hati untuk beribadah kepada Allah, itu juga bahagian dari nikmat rezeki yang diberikan oleh Allah. Dan tidak selamanya rezeki itu hanya dimaknai dengan sesuatu yang bersifat materi dan kebendaan. Itulah yang dia sesali. Makanya ketika kesempatan dan waktu itu masih ada, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Semoga kita istiqomah dalam melakukan hal-hal kebaikan. Dan mudah-mudahan Ramadan ini juga menjadikan kita orang yang mampu memaksimalkan waktu dengan sebaik-baiknya. Aminan bu. Aduh naksabnya. Itu namanya isyarat alam tuh. Awak harus bijak dan paham juga kalau lah lunak. Aminnya itu merupakan tanda-tanda. Tanda-tanda itu banyak. Tanda menentu ayo, tanda banyak tabayang kalau siap salat subuh ayo, tanda warina mulai terang gitu. Jadi sekian banyak tanda itu kemungkinan itu tetap ada. Dan ambo paham betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.